Ternyata untuk penyaluran bantuan sosial PKH tahap 4 maupun BPNT yang rencananya akan disalurkan di tanggal 10 November ini, ternyata tidak semuanya. Akan ada penyaluran atau pencairan bantuan sosial untuk tahap selanjutnya, ini ternyata di minggu keempat bulan November. Bagaimana penjelasan selengkapnya? Kira-kira besok ini PKH tahap 4 jadi cair atau tidak? Atau mungkin harus menunggu beberapa hari lagi? Maka dari itu simak videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi kira-kira besok ini tanggal 10 November tahun 2021 jadi atau tidak ya bantuan PKH untuk tahap 4 ini dicairkan. Apakah besok ini akan cair serentak atau mungkin hanya di launching atau diuji coba di beberapa daerah tertentu saja. Nah, ternyata tidak di tanggal 10 saja. Untuk penyaluran atau pencairan untuk tahap selanjutnya ini akan dicairkan di minggu keempat bulan November. Nah, ini beritanya kok banyak yang simpang siur ya. Besok ini jadi fix atau tidak ya? Atau mungkin hanya SP2D-nya saja yang turun? Atau mungkin harus menunggu beberapa hari lagi untuk bantuan PKH tahap 4 ini cair? Maka dari itu jangan kemana-mana, sebelum kita lanjut silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di share di berbagai media sosial dan di like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya dalam video kita kali ini. Nah Sobat YouTube, ini merupakan malam di tanggal 10 November tahun 2021. Nah, ini mungkin banyak yang deg-degan atau mungkin was-was. Kira-kira bantuan saya ini untuk tahap 4 ini cair atau tidak ya? Atau mungkin di tahap 3 kemarin ada yang belum cair bantuan PKH-nya. Kira-kira di tahap 4 ini cair atau tidak ya? Nah, perlu diketahui Sobat YouTube, kalau untuk bantuan PKH ini tidak sama dengan BPNT ya. Kalau BPNT yang tidak cair di bulan-bulan sebelumnya, itu biasanya banyak yang akan dicairkan langsung dirapel di bulan-bulan sebelumnya. Jadi langsung untuk berapa bulan cairnya. Tapi kalau untuk PKH, karena ini setiap tahap, yang tidak cair di tahap sebelumnya, yakni tahap 3 atau tahap 2, nah ini tidak bisa dirapel untuk di tahap berikutnya. Biasanya seperti itu, yang pengalaman kami sebagai pendamping. Nah, untuk yang belum cair di tahap 3, saya doakan saja semoga bisa cair untuk di tahap 4 ini. Asalkan datanya sudah valid di DTKS, sudah padan DTKS, EPKH dengan Dukcapil, dan kemudian masih eligible, masih memenuhi syarat, masih punya komponen, dan sudah komitmen di hasil final closing di 10 Agustus kemarin, ya insya Allah masih ada harapan untuk cair bantuan PKH-nya di tahap 4 ini. Nah Sobat YouTube, ini terkait berita kabar kira-kira besok ini tanggal 10 November jadi atau tidak untuk bantuan PKH tahap 4 ini dicairkan. Nah, Sobat YouTube, dasar kami yakin bahwa tanggal 10 November ini untuk bantuan PKH ini dicairkan adalah di dalam panduan operasional pelaksanaan uji coba transformasi digital integrasi bantuan sosial tahun 2021. Nah, ini jadi yang besok untuk tanggal 10 ini adalah untuk yang sudah ditetapkan adalah untuk peluncuran penyaluran pertama dilaksanakan terkait uji coba bansos digital. Pada 10 November ini serentak ya di 7 daerah yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Ada di Kabupaten Bengkulu Utara, ini ada 400 kpm, kemudian Kota Jakarta Utara ada 400 kpm, kemudian Kabupaten Tasikmalaya ada 300 kpm, Kutai Kartanegara ada 200 kpm,
Polewali Wali Mandar 200 kpm, Kabupaten Kupang ada 300 kpm, dan Kabupaten Jayapura ada 300 kpm. Nah, ini jadi untuk sasaran uji coba Bansos Digital baik PKH, tahap 4 maupun bantuan BPNT. Untuk kabupaten atau daerah yang lain, apakah juga akan cair bantuannya? Apakah juga akan dicairkan secara digital? Nah, untuk daerah yang lain, ini karena uji coba, ya hanya di 7 daerah tersebut. Kalau kabupaten atau kota yang lain, ini masih dengan menggunakan kartu KKS. Nah, khusus untuk 7 daerah tersebut, tapi hanya beberapa KPM saja yang menjadi contoh atau sampling saja, itu tanpa menggunakan KKS. Bagi kabupaten atau daerah yang lain, jika jadi cair tanggal 10 November besok, ya masih menggunakan KKS. Untuk PKH tetap ditarik tunai bisa melalui mesin ATM atau agen. Untuk BPNT tetap melalui agen penyalur yang sudah ditunjuk oleh bank penyalur setempat. Nah, Sobat YouTube, terkait mengenai bantuan PKH, ini dapat diambil tunai untuk dimanfaatkan pada kebutuhan kesehatan, kemudian pendidikan, kesejahteraan sosial, modal usaha, atau bisa kebutuhan lainnya. Termasuk langsung dapat digunakan untuk penambahan pembelanjaan sembako. Nah, bisa nambah sembako untuk bantuan PKH, kemudian LPG, maupun membeli token atau membayar tagihan listrik. Nah, karena di tahun depan ini rencananya ada voucher lagi untuk LPG yang punya kartu PKH atau sembako KKS-nya ya. Dan juga bisa untuk membeli token listrik. Nah, itu ya Sobat YouTube. Kemudian informasi tambahan berikutnya adalah penyaluran pertama untuk uji coba Bansos Digital ini ditetapkan pada tanggal 10 atau pada minggu kedua. Nah, ini jadi kayaknya bisa tanggal 10, bisa tanggal berikutnya, bisa tanggal 11, yang penting yang minggu kedua. Jadi tidak selalu tepat tanggal 10 ini kalau menurut buku panduan di sini. Kemudian bulan dan penyaluran berikutnya, nah ini pada minggu keempat bulan November. Jadi ternyata ya tidak hanya di tanggal 10 bantuan untuk uji coba Bansos Digital ini akan disalurkan. Ini hanya yang pertama, peluncuran pertama kali. Untuk penyaluran berikutnya ini akan disalurkan di minggu keempat bulan November. Jadi ya sampai akhir bulan ini. Jadi Sobat YouTube, terkait berita yang sudah beredar bahwasanya tanggal 10 November ini bantuan PKH tahap 4 cair, iya memang, tapi hanya untuk kalau fixnya itu ya hanya untuk peluncuran pertama kali uji coba Bansos Digital. Terkait daerah yang lain yang tidak menjadi daerah uji coba Bansos Digital, ya ini kami belum bisa memastikan apakah SP2D-nya untuk tahap 4 termin kedua dan berikutnya ini akan turun besok juga atau tidak. Kita menunggu saja informasi dari pendamping di daerah masing-masing. Kalau saya berharap dan saya mengira sih ya semoga saja besok, karena momentum yang istimewa tanggal 10 November ini adalah Hari Pahlawan. Karena untuk gelar-gelar dari Hari Pahlawan ini, untuk pahlawan itu biasanya yang mengurusi adalah Kementerian Sosial juga. Jadi hari istimewa ini semoga dijadikan untuk pencairan penyaluran bantuan sosial baik PKH tahap 4 maupun BPNT. Semoga saja serentak ya. Ini hanya doa ya. Ini semoga saja kita doakan semoga besok ini bisa serentak, bisa menyeluruh di semua daerah dan semua bank himbara. Tapi ini tidak bisa dijadikan acuan yang paten ya untuk tanggal 10 besok. Bisa saja di hari berikutnya, bisa saja tanggal 11 atau tanggal 12. Nah, jika mungkin besok andaikan besok ini SP2D-nya turun untuk tahap 4, bisa saja untuk beberapa hari lagi bantuan atau saldonya baru masuk ke rekening para penerima manfaat atau pemegang KKS. Jadi lebih baik tunggu saja info dari pendampingnya. Karena yang menjadi acuan cair atau tidaknya itu adalah SP2D. Nah, itu Sobat YouTube ya. Jadi
jangan menganggap tanggal 10 besok ini harus cair, wajib cair. Nah, tidak ya, karena semuanya butuh proses. Alurnya sudah ya saya jelaskan kemarin, alurnya itu panjang ya. Prosesnya dari Kementerian Sosial, itu menerbitkan SPM, surat perintah membayar, dari SK itu ke KPPN, KPPN menerbitkan SP2D, SP2D turun ke Bank Himbara, dari Bank Himbara itu nanti baru akan mentransfer ke masing-masing rekening KPM. Itu butuh proses yang lama, yang panjang. Jadi mohon bersabar, tidak harus di tanggal 10 semuanya cair. Namun tadi yang fix tanggal 10 itu adalah di 7 daerah yang menjadi daerah uji coba Bansos digital. Nah, kalau memang Bansos PKTA 4 ini nanti tidak bertermin lagi, ya alhamdulillah ya. Semoga semuanya bisa cair, karena kemarin sudah dikelirkan ya, untuk data DTKS yang tidak valid ya tidak akan cair karena sudah dikeluarkan dari SK DTKS. Kalau yang sudah valid ya insya Allah akan cair. Jadi itu yang menjadi acuan dasar untuk KPM yang cair atau tidak. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.